Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam, Raja seluruh makhluk, yang selalu memberi kita semua kesihatan dan juga nikmat, yang mana karena sebab nikmat itulah kita boleh menjalankan aktiviti kita semua sampai pada hari ini. Maka menjadi kewajiban untuk seluruh manusia agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu semua bersyukur, maka aku akan tambah untuk kamu semua nikmatku. Tetapi jika kamu semua kufur, maka ingat azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat as-sabi'ah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita semua, Ustadz Muhammad Diya'ul Hafidh Fatah Yasin, karena telah memberi kita semua ilmu-ilmu yang beliau miliki, terlebih di dalam ilmu hadis. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Diya'ul Hafidh Fatah Yasin karena telah memberi masa kepada saya untuk mensyarahkan satu buah hadis yang bertajuk bersabar dan bersyukur. Bersyukur dan bersabar ialah dua hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Bersyukur ketika kita masih diberi kesempatan, masih diberi masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan soleh. Kemudiannya bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, baik musibah yang kecil ataupun musibah yang besar. Apabila manusia bersyukur dan bersabar,
maka tak ada masa untuk syaitan mengusik kita sebagai manusia supaya kita masuk ke dalam dosa kufur karena kita tak bersyukur terhadap nikmat Allah dan tak bersabar ketika kita mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dan bersabar banyak dilupakan oleh manusia pada hari ini. Banyak manusia yang tak bersyukur. Banyak manusia yang tak berpuas hati terhadap harta yang mereka miliki. Mereka merasa tak puas dengan apa yang mereka miliki karena mereka lupa akan satu hal, yaitu bersyukur. Kemudian banyak manusia yang tak bersabar ketika mereka mendapatkan ujian. Mereka merasa nikmat. Mereka merasa nikmat dan musibah bukan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka menganggap nikmat dan musibah datang daripada diri mereka sendiri. Nabi SAW memberikan satu cara supaya kita menjadi hamba yang bersyukur dan juga kita menjadi hamba yang bersabar. Nabi SAW di dalam satu hadis bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Apabila seseorang daripada kamu melihat kepada seseorang yang diberikan kelebihan pada harta dan fisikal, maka hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah atau kurang daripadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Al-Imam Ahmad. Hadis di atas diriwayatkan oleh 3 imam berbeza, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Hadis di atas tertulis di dalam kitab mereka, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Musnad Ahmad. Ada beberapa perbezaan nama-nama perawi dari kalangan sahabat di dalam kitab mereka. Seperti di dalam kitab Sahih Bukhari, nama-nama sahabat yang menjadi perawi ialah Ismail, Malik, Abu Zinad, Al-A'raj, kemudian Abu Hurairah. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim, nama-nama sahabat yang menjadi perawi ialah Zuhair ibn Harab, Jarir, Abu Quraib, Abu Muawiyah, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, kemudian Waqi', kemudian A'mash, kemudian Abu Saleh, kemudian Abu Hurairah. Ada 9 sahabat yang menjadi perawi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian di dalam kitab Musnad Ahmad, nama-nama sahabat yang menjadi perawi ialah Abdurrazzaq
ibn Hammam, kemudian Ma'mar, kemudian Hammam ibn Munabbih, kemudian Abu Hurairah. Hanya ada 4 sahabat yang menjadi perawi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmadnya. Di dalam kitab Musnad Ahmad tidak ada nama-nama sahabat seperti Ismail, Malik, kemudian Al-A'raj, kemudian Abu Zinad, kemudian Zuhair ibn Harab, kemudian Jarir, kemudian Abu Quraib, Abu Muawiyah, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Waqi', A'mash, Abu Saleh. Tidak ada nama-nama sahabat ini di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga ada perbezaan nama-nama sahabat. Di dalam kitab Sahih Muslim tidak ada nama sahabat seperti Ismail, Malik, Abu Zinad dan Al-A'raj. Dan juga di dalam kitab Bukhari tidak ada nama-nama sahabat yang menjadi perawi di dalam hadis di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ada perbezaan nama-nama sahabat yang menjadi perawi di dalam hadis satu hadis yang diriwayatkan oleh 3 imam, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Pada ketiga imam tersebut tidak sahaja berbeza daripada nama-nama sahabat yang menjadi perawi, juga berbeza dari segi matan hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Kedua imam ini meriwayatkan hadis hampir serupa, hampir sama. Tapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada tambahan sedikit kalimat di akhirnya. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Tetapi di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan sedikit kalimat, yaitu mimman fuddila alaihi. Itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Tetapi Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan matan yang berbeza daripada Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Matan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ialah unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dan itulah lafaz matan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbeza daripada 2 imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Maka apa pengajaran yang bisa kita ambil daripada perbezaan matan ini? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad bahwa kita dilarang untuk melihat seseorang yang memiliki kelebihan daripada fisik dan harta untuk kita lihat ke atas. Kita tidak boleh melihat ke atas kepada seseorang yang memiliki kelebihan harta dan fisik. Itu maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menekankan, mentakkid kedua hadis tersebut, yaitu
supaya kita tak lupa akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa lafadznya? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Di dalam lafadz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada kalimat fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka itu menjadi sebuah penekanan daripada dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Pengajaran ulama mengenai hadis di atas ialah menghasut untuk kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga mengucapkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tahaddus bin ni'mah, karena bersyukur merupakan ibadah yang paling utama dan ubat yang sangat afdal untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur dan bersabar ialah selalu melihat ke bawah dan selalu melihat ke bawah kepada seseorang yang kedudukannya atau fisiknya atau hartanya di bawah kita. Kemudian kita ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sesiapa yang diuji dengan musibah, maka ketahuilah di dunia ini ada seseorang yang ditimpa musibah jauh lebih berat daripada musibah yang kita alami saat ini. Maka sesiapa yang selalu berfikir akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, maka seseorang tersebut akan semakin bersyukur kepada Allah, akan semakin bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ulasan daripada saya mengenai hadis di atas ialah supaya kita melihat ke bawah dalam urusan dunia dan kita melihat ke atas dalam urusan akhirat. Kita melihat ke bawah dalam urusan dunia seperti harta, fisikal, anak, nasab, maka kita harus melihat ke bawah atau melihat kepada seseorang yang lebih dhaif daripada kita, dan senantiasa melihat ke atas dalam urusan akhirat, urusan salat, puasa sunnah, sedekah. Maka kita harus melihat kepada seseorang yang lebih baik daripada kita, supaya kita boleh melakukan apa yang orang lain lakukan. Banyak manusia melihat urusan akhirat ke bawah dengan mengatakan, alhamdulillah, saya masih boleh sholat walaupun belum 5 masa, tapi saya lebih baik daripada fulan yang hanya sholat 1 masa. Ini adalah cara berpikir yang salah. Banyak juga manusia yang melihat urusan dunia ke atas dan mengatakan, saya harus punya kereta macam fulan,
Dan ini juga adalah cara berpikir yang keliru. Seharusnya kita melihat urusan dunia ke bawah dan urusan akhirat ke atas. Karena manusia tidak akan menjadi hamba yang bersyukur selama dia masih melihat urusan dunia ke atas dan urusan akhirat ke bawah. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, ada silap atau khilaf, maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Apabila ada betul, benarnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.